Oke guys, kali ini kita akan mempelajari akuntansi SKPD dan PPKD. Jadi sebelumnya akuntansi SKPD dan PPKD ini apa sih? Nah, SKPD dan PPKD ini merupakan prosedur pelaporan keuangan yang didasari oleh standar akuntansi pemerintah. Dari beberapa satuan kerja pemerintah atau entitas akuntansi di suatu daerah, ada satuan kerja yang ditunjuk sebagai bendahara umum daerah. Hal inilah yang menyebabkan sistem akuntansi pemerintah dibagi menjadi subsistem SKPD dan subsistem PPKD. Jadi kalau di daerah itu kan kantor-kantornya banyak tuh guys ya, nggak cuma satu gitu ya. Pemerintah pusat itu mengalokasikan kasnya itu nggak langsung ke masing-masing kantor gitu ya, melainkan dia itu kayak mengamanahkan satu kantor untuk menjadi pengelola kas di daerah tersebut gitu. Nah, kantor inilah yang nanti disebut sebagai bendahara umum daerah yang menganut subsistem PPKD. Jadi, SKPD merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada entitas akuntansi. PPKD merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada bendahara umum daerah. Bagi entitas yang ditunjuk sebagai BUD, maka satker tersebut bertanggung jawab dalam mengelola kas daerah yang disebar ke beberapa entitas akuntansi lainnya. Gitu ya guys. Lanjut kita ke penyusunan laporan keuangan SKPD. Nah, kalau di akuntansi itu kan ada yang namanya laporan laba rugi ya guys ya. Kalau di akuntansi pemerintah itu dibagi dua. Yang satu laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan operasional. Bedanya apa? Nah, kalau laporan realisasi anggaran ini dia itu pakai basisnya basis kas. Kalau laporan operasional dia itu basisnya akrual gitu. Jadi nggak semua akun yang ada di laporan operasional itu ada di laporan realisasi anggaran. Oke, kita cek. LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus defisit, dan pembiayaan dalam satu periode dibandingkan dengan estimasi pagu anggaran di awal periode. Wah, definisinya agak sulit ya. Oke, kita lihat aja LRA itu. Nah, laporan realisasi anggaran ini dibagi formatnya itu menjadi dua. Yang pertama ada APBD, format APBD. Yang kedua ada format SAP, standar akuntansi pemerintah. Nah, ini yang APBD guys. Jadi kalau di APBD ini dia di bagian belanjanya itu ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Terus di pendapatannya ada pendapatan dan perimbangan. Nah, kalau yang SAP itu pendapatannya nggak ada pendapatan dan perimbangan, adanya pendapatan transfer. Terus belanjanya itu langsung dipecah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Itu guys bedanya. Nah, lanjut. Laporan operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus defisit LO dalam satu periode. Jadi nanti kalau di akuntansi pemerintah tuh dibagi ya guys ya, LRA sama LO itu kan akunnya ada yang sama-sama tuh, pendapatan, beban gitu-gitu. Jadi nanti kalau misalnya pendapatan gitu, nanti kalau misalnya yang laporan operasional itu pendapatan tulis pendapatan LO. Kalau misalnya yang LRA ditulis pendapatannya LRA. Jadi kita biar bisa dipisahin gitu ya, nggak kegabung. Nah, ini format laporan operasional. Wah, typo ini gimana sih? Jadi ini harusnya format ya guys, bukan formal. Nah, ini format laporan operasional, ada pendapatan, belanja, surplus defisit. Surplus defisit itu kayak ini ya, income atau loss, untung atau rugi gitu. Nah, ini surplus kegiatan dari surplus defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, baru surplus defisit LO. Selanjutnya, ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan hasil akhirnya adalah ekuitas akhir. Nah, ini contoh formatnya ya guys, laporan perubahan ekuitas SKPD. Oke, neraca. Nah, kalau neraca udah pada tahu lah ya. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban, pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Ya, intinya kalau neraca itu aset, kewajiban, ekuitas. Dah, itu pokoknya. Nah, kalau di aset itu ada pos aset lancar sama aset tetap. Di akuntansi pemerintah, pos aset lancar itu isinya kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang diakui saat terbitnya surat ketetapan, persediaan, sama beban dibayar di muka.
Nah, kalau aset tetap itu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan instalasi, aset tetap lainnya. Kemudian pos kewajiban dan ekuitas. Kewajiban yang muncul di neraca SKPD adalah kewajiban jangka pendek, yaitu utang belanja, utang pemotongan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai yang belum disetor ke kas negara. Akun ekuitas yang dilaporkan di neraca merupakan hak residual Pemda atau SKPD. Ekuitas ini nilainya berasal dari nilai ekuitas akhir. Nah, ini format neraca ya guys ya. Aset di sebelah kiri, terus kewajiban ekuitas tuh di sebelah kanan. Hasilnya harus balance ya. Ingat, balance. Oke, kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan PPKD. Jadi sebenarnya PPKD sama SKPD itu nggak jauh beda. Cuman kalau misalnya PPKD itu dia ada tambahan laporan perubahan sal sama laporan arus kas. Terus ya paling bedanya cuma di format-formatnya aja. Kayak gini nih contohnya LRA. Perbedaan dengan LRA SKPD adalah adanya tambahan pendapatan transfer dan berbagai macam tambahan belanja serta transfer ke desa. Nah ini ya guys ya, pendapatan transfer gini-gini. Pokoknya formatnya nih agak makin banyak aja gitu ya. Ini mohon maaf kalau misalnya emang nggak kelihatan. Kemudian, nah ini laporan operasional juga kayak gitu. Perbedaannya dengan LRA adalah tidak adanya bagian realisasi, namun hanya diberitahukan berapa kenaikan atau penurunannya saja. Nah, jadi kalau di LRA ini kan dia ada realisasinya. Misalnya yang dianggarkan berapa, kemudian nanti realisasinya berapa. Nah, kalau misalnya di laporan operasionalnya cuma ada kenaikan sama penurunannya aja, dia nggak ada realisasinya. Jadi kalau misalnya nanti tahun sebelumnya berapa, terus yang tahun sekarang berapa, kayak gitu. Nah, neraca PPKD. Neraca yang dimiliki oleh PPKD itu mirip dengan neraca yang dimiliki oleh SKPD. Bedanya, ada tambahan-tambahan akun seperti misalnya akun investasi jangka panjang, utang jangka panjang, dan akun dana cadangan. Selain itu, akun kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan yang sebelumnya ada di SKPD diganti oleh akun kas di kas daerah. Nah, kalau misalnya PPKD itu dia akun kasnya itu bukan penerimaan atau pengeluaran ya, melainkan akunnya jadi satu aja gitu kan, yaitu kas di kas daerah. Nah, ini laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan sal, kita nyebutnya LP-SAL gitu ya, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan sal tahun pelaporan yang terdiri dari sal awal, silpa atau sikpa, koreksi, dan sal akhir. Nah, ini formatnya laporan perubahan sal. Laporan arus kas. Nah, laporan arus kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Sebenarnya kalau dari struktur laporannya LAK PPKD itu nggak beda gitu sama LAK pada umumnya, LAK akuntansi komersil biasa gitu. LAK PPKD akan menyajikan informasi kas hubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Nah, kalau di sini bedanya ada satu tambahan nih, aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas di mana kas yang diterima atau dikeluarkan sebenarnya bukan milik pemerintah daerah, namun milik pihak ketiga. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau COLK itu menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam COLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintah, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Jadi kalau ada info-info penting itu yang sifatnya agak-agak tersirat gitu, nanti dijelasinnya ada di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini contoh pengumpulan pada catatan atas laporan keuangan ya. Oke, itu aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.